Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Anjani Sripinata, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547514885. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, untuk soalnya yang pertama yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma Deep Force Search atau DFS dalam bahasa Java. Nah, di sini untuk menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 hingga A8. Kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian menjelaskan tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Untuk yang kedua, membuat program pencarian, itu sama ya, menggunakan algoritma Brute Force Search atau BFS dalam bahasa Java. Prinsipnya sama. Oke, di sini saya sudah membuat codingnya ya untuk mempersingkat video. Yang pertama saya mengimport Java Util. Nah, di sini ada semuanya ya. Kemudian membuat kelas DFS search. Nah, di sini menggunakan map untuk mempresentasikan graf yang berupa string untuk nama node-nya, value-nya berupa list atau daftar node. Nah, di sini saya menyebutnya tetangga gitu ya. Oke, selanjutnya membuat void add vertex. Kemudian membuat void add edge. Nah, di sini untuk menemukan sisi atau edge yang menghubungkan dua node. Misalnya anaknya gitu. Kemudian mengimplementasikan algoritma DFS-nya. Di sini saya membuat void DFS. Yang pertama yaitu menginisialisasi set untuk melacak node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. Jadi di set visited yang sudah dikunjungi. Yang kedua yaitu membuat stack. Nah, DFS menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir yang pertama keluar. Nah, kemudian membuat ini stack.push, yaitu memasukkan node awal menjadi root ke dalam stack. Nah, di sini saya print memulai pencarian DFS dari root ini yang pertama, misalnya A1 ya, dengan target. Nah, targetnya yaitu kalau di soal A7 saya buatnya A7 ya. Nah, kemudian melakukan iterasi selama stack tidak kosong. Nah, while stack tidak kosong, tuh ini ada tanda kurungnya, kurung, maaf, ada tanda seru. Not stack is empty, berarti jika not tidak kosong, maka mengambil not dari posisi teratas stack. Ya. Kemudian memastikan not belum pernah dikunjungi sebelumnya. Nah, kita memakai tanda seru visited not visited contains, yaitu mengandung si vertex. Ini pakai logika if ya di sini. Kemudian menandai not sudah dikunjungi visited at vertex. Nah, di sini state nih. Ini udah dikunjungin atau belum. Kemudian sambil ngeprint di konsol yaitu mengunjungi not. Nah, si alamat yang dikunjungi tadi ya. Kemudian di dalamnya ada logika if lagi. Dia ini berfungsi untuk mengecek target apakah not saat ini yang dicari. Misalnya kan tadi not A7 misalnya. Nah, vertex equal apakah yang dikunjungi ini adalah target yang dicari. Nah, di sini saya print hasil not. Ini targetnya misalnya A7 berhasil ditemukan. Kalau misal target
target itu sama dengan apa yang dicari. Mohon maaf, untuk node-nya atau alamatnya sama dengan apa yang dicari, itu targetnya. Nah, ketika sudah ditemukan, maka dia return, yaitu menghentikan eksekusi karena targetnya sudah ditemukan. Nah, setelah itu mengambil daftar tetangga dari node saat ini. Nah, jika belum ditemukan nih neighbors, yaitu tetangga ya, saya buatnya. Nah, jika tetangganya tidak nul atau ada nilainya, nah di sini saya mencoba membalik urutan ya. Saya reverse si tetangga, misalnya A1, misalnya A2 dan A3, saya balik jadi A3, A1. Jadi A3, A2. For string neighbors hanya memasukkan tetangga yang belum dikunjungi ke dalam stack. Nah, dalam stack tadi ya. Nah, jika tidak mengandung apa yang dikunjungi, tidak mengandung yang mirip dengan tetangganya ya. Nah, stack push. Nah, di sini memasukkan ke stacknya. Nah, kemudian jika sudah ditemukan tadi, maka sistem print pencarian selesai. Target tidak ditemukan dalam graf. Jika tidak ada ya. Nah, kemudian di sini ada public static void main. Nah, di sini saya namakan DFS search graph new DFS search, yaitu memanggil si kelas yang kita bikin tadi ya. Nah, di sini saya mendefinisikan A1 hingga A8. Nah, di sini tahap selanjutnya yaitu membangun relasi antar node sesuai dengan spesifikasi soal. Nah, untuk A1 source-nya adalah A1, destination-nya A2. Kemudian A1 destination A3. Dia kan seperti pohon, misalnya A1 anakannya yaitu A2, A3. Nah, kemudian A2 anakannya adalah A4, A5. Kemudian anakan dari A3 yaitu A6 dan A7. Dan seterusnya untuk A4, A8. Nah, kemudian menjalankan graph DFS. Sini ya, ini kita buat void DFS tadi. Terus kemudian dipanggil sini. Nah, kita set root-nya adalah A1. Targetnya A7. Oke, kemudian kita tes. Nah, targetnya root-nya adalah A1 dan target A7. Nah, untuk histori kunjungannya ini yaitu mengunjungi node A1, kemudian A2, A4. Nah, kemudian anakan dari A4 adalah A8. Maka kunjungi A8. Belum menemukan juga, kemudian mengunjungi A5, A3, A6, dan ketemu A7. Nah, hasil node A7 berhasil ditemukan. Nah, kalau sudah ditemukan, akan print seperti ini. Nah, kemudian saya print jalur penelusuran, yaitu A1, A2, A4, A8, A5, A3, A6, dan kemudian ditemukan A7. Terus kalau misal kita mencari A5, kita print, kita jalankan programnya. Nah, di sini untuk jalurnya cepat ya. A1 mencari ke anaknya A2. Karena A2 tidak ada, di anakan A1 tidak ada, maka mencari lagi ke A4. Kemudian ke A8. Nah, berhubung tidak ada, maka balik lagi. Terakhir A5. Nah, jika A5 sudah ditemukan, maka print hasil node A5 berhasil ditemukan.
Dan jalur penelusurannya adalah A1, A2, A4, A8, kemudian terakhir A5. Oke, itu untuk nomor 1 yaitu DFS atau Deep First Search. Untuk selanjutnya yaitu Breadth First Search. Nah, seperti sebelumnya yaitu deklarasi struktur untuk menyimpan grafnya. Di sini menggunakan hash map. Kemudian add vertex sama kemudian add edge. Masih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini untuk void BFS-nya. Sini memakai link hashtag ya untuk melacak node yang telah dikunjungi. Yang kedua, kita menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, ya first out. Kalau yang di FS tadi kan dia last in, first out. Jadi ini kebalikannya ya. Kebalikan dari last in, first out. Oke, untuk selanjutnya memasukkan node awal ke antrian, menandai sebagai visited. Nah, sama ya ada historinya. Di sini saya print memulai pencarian BFS dari root dengan target, itu target. Di sini melakukan iterasi selama while tidak kosong. Kita taruh while. Kemudian mengambil dan menghapus node dari urutan terdepan antrian. Yang mengunjungi node. Nah, ini adalah node yang dikunjungi tadi. Nah, di sini ada logika if untuk melakukan pengecekan target. Jika node yang dikunjungi sama dengan target. Nah, jika sama, print hasil node target berhasil ditemukan. Daftar yang telah dikunjungi adalah visited. Nah, ini adalah data yang telah dikunjungi tadi ya. Di sini di add. Kemudian dipanggil di sini. Nah, jika langsung ditemukan, maka return untuk menghentikan proses pencarian. Nah, ini untuk prosesnya ya. Nah, di sini neighbors atau tetangga, misalnya anaknya. Jika neighbors tidak sama dengan 0, jika tetangga belum pernah dikunjungi, masuk ke antrian, masuk ke visited tadi ya. Nah, jika yang bukan visited tidak sama mengandung v atau tetangga, di sini menambahkan ke visited yaitu add tandai agar masuk antrian, agar tidak masuk ke antrian ganda. Jadi yang sudah lewat sudah gitu, tidak melakukan perulangan. Nah, di sini queue add. Nah, queue adalah antrian. Nah, jika belum ditemukan juga, nah di sini print jalan selesai, not target tidak ditemukan. Kalau misal tidak ada ya. Nah, di sini void main-nya BFS search grab new BFS search, itu kelas yang kita buat tadi. Saya menginisiasikan yaitu A1 hingga A8 sama dengan DFS tadi. Kemudian add vertex. Nah, di sini membangun relasi. Kalau misal dibuat pohon, A1 destination-nya adalah A2 dan A3. Kemudian A2 destination-nya A4, A5. Kemudian A3, A6, A7. A4 yaitu A8. Jadi seperti pohon gitu ya. Nah, untuk contoh di sini saya menggunakan A1 dan target A7 ya. Kita coba sama dengan yang tadi. Nah, di sini metodenya beda ya. Pertama yaitu mengunjungi A1. A1 rootnya ya. Kemudian mengunjungi A2. A2 tidak ada. Terus pindah ke tetangganya yaitu tetangga kan A1 destinasinya A2 dan A3. Maka A1 mengunjungi A2, kemudian A3. Selanjutnya jika tidak ada mengunjungi A4, A5. Jika tidak ada A6 dan terakhir A7.
Nah, di sini dia berurut ya, semua tetangganya atau anakannya dikunjungi. Nah, di sini kalau misal kita buat 4, save, kita coba run. Nah, di sini langsung ketemu A1, di sini A1 root mengunjungi A2 dan A3. Oke, tidak ada, masuk ke anakan A2. A2 turun ke A4. Nah, di sini langsung ditemukan ya berarti. Oke, langsung ditemukan, maka langsung. Kalau misal A10, F5. Nah, jika ini kan tidak ada di list ya, dia akan mengunjungi semua node. Nah, apabila tidak ada, maka node target tidak ditemukan. Oke teman-teman, untuk tugas 3 mata kuliah struktur data sudah saya kerjakan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak tutor. Oke, untuk itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.